Halo semua, balik lagi di Si Manis Jembatan Bogek. Bersiaplah, ini bukan cerita biasa. Kenalin, gue Kiran, Gue Zahra. dan di sini kita bakal bawa kisah-kisah horor nih di kampus Indonesia. Oke guys, pastiin kalian gak nonton sendirian karena takut ada yang ikutan nonton nih Kiran. Siapa nih Kak Zahra? Ada lah. Pacar? Apa sih? Keluarga. Oh gitu. Tetangga sih Iya, tahu. udah lah, atur aja. Kiran, sebelumnya lu pernah gak sih punya pengalaman horor di kampus kita ini? Kalau di kampus kayaknya gue belum pernah, cuman kayak di pinggir-pinggir kampus nih gue pernah. Jadi gue bertiga sama temen gue, panggil aja temen gue si B sama si A ya. Jadi gue nih sama si A mau nganterin temen gue si B pulang karena kosannya nih agak jero ya, agak dalam. Gue nih bukan pertama kali nganterin ke kosan dia karena berkali-kali, maksudnya kita sering main malam juga, tapi malam ini tuh emang lumayan malam, kayak jam 10-an gitu. Jadi gue nganterin ke kosannya jalan kaki bareng sama temen gue si A ini. Kita bertiga jalan, pas pulangnya gue sama si A balik dong ke kosan masing-masing. Nah di jalan mau ke kosan ini tuh jalan, lo tau gak jalan gang komplek Untirta, sebelum gerbang belakang, tahu, gang tahu. situ, Iya, tahu. yang ada tower kosan. Nah, di situ kan. Tahu. Iya. Nah, di situ tuh gue ngalamin hal tersebut. Jadi gue berdua kan jalan. Jadi gue di kanan, temen gue di kiri gitu. Terus tiba-tiba pas gue jalan di towernya, ada yang ketawain. Kayak beneran kayak ketawa manusia gitu kayak tapi nggak ada manusianya. Iya, udah jam segitu siapa sih yang keluar? Iya, gitu. jadi gue kan takut nih sama temen gue, dua-duanya menakut. Jadi gue bilang dong ke temen gue kayak, itu manusia kan? Karena gue shock banget nih. Apa sih siapa yang ngetawain? Udah rasa takut ya. Terus temen gue nih bukannya kayak, iya manusia gitu, tapi dia malah bilang gini, jangan bilang di sini. Dia menenangkan. Iya, menenangkan banget nih. Terus gue jalan, tapi kita agak lari gitu karena kita takut kan. Pasti iya. sih. Gue jadi juga lari. Iya, gue decide nggak cerita sama temen gue yang satu lagi karena gue takut dia pulang malam. Akhirnya kalau nganterin dia tuh kayak nyampe bukan lewat situ lagi karena udah trauma banget nih. Gue juga punya cerita. Jadi waktu itu Oh bukan. gue juga punya pengalaman di kampus Pakpatan, tepatnya di Gedung D. Waktu itu gue ingat banget sore dan itu keadaannya lagi gerimis-gerimis gitu guys. Kan kalau gerimis tuh dingin-dingin lembab gimana ya gitu kan. Ada gloomy gitu. Waktu itu kita kelas terakhir itu jam 5:30 sore. Dan sebagian teman-teman kelas itu saat itu udah turun ke bawah. Ada gue nggak di situ. Pasti ada lu, karena kita selalu bareng guys. Kita selalu bareng. Bestie till the end. Turun, tinggal kita beberapa, terus gue izin lah ke kamar mandi. Sebelum masuk ini, dari jauh tuh gue udah ngeliat, oh ada perempuan nih depan wastafel, depan kaca, kayak lagi, ya udah kayak ngaca di depan wastafel cuci tangan. Normal aja. Ya udah. Kaki juga napak kok, kelihatan gitu. Iya. Terus masuklah ke kamar mandi. Karena gue tahu 2 di antara 3 itu rusak, jadi gue nungguin si cewek itu dong. Jadi cuma tersisa satu kamar mandi aja. Iya, tinggal satu kamar mandi yang available gitu. Terus, oke lah gue tungguin. Emang pada awalnya tuh kayak udah kayak maksudnya orang kayak, di kamar mandi ya biasa, kayak ada suara air aja. gitu. Iya. Yaudah gue tunggu di depan kaca itu wastafel. Setelah beberapa menit, tiba-tiba hening semuanya. Nggak ada suara lo, nggak ada suara siapapun di situ. Hening. Terus gue juga, kok orang ini nggak keluar-keluar ya gitu. Orang ini belum. Masih sabar. Iya, gue masih sabar. Oh mungkin ada ngapain gitu kan. Terus nggak ada suara air juga, kayak orang nggak pada beraktivitas di kamar mandi lah, nggak kayak pada umumnya gitu. Terus gue bingung dong. Ya udah gue memilih untuk apa gue coba buka pintunya. Pasti kalau orang normal kayak dibuka, iya ada orang gitu kan. Pasti kan nyaut guys, lah, ya. nyaut. Kalian pasti juga kayak gitu kan. Terus gue gini lah, dikunci, ternyata nggak ada orang. Gak ada yang nyaut pas lo gini. Gak ada yang nyaut.
tiga-tiganya itu ternyata rusak guys. Gue di situ kayak nge-freeze banget, gue bingung kan harus mau ngapain, dan itu keadaannya hening, sore mau maghrib gitu. Terus gue memilih untuk keluar akhirnya. Gue nggak cerita sampai sekarang, kecuali kemarin di Manifest Cerita gue sempat cerita, dan ternyata tuh bukan gue doang yang ngalamin itu, ada beberapa teman-teman kita juga mengalami hal tersebut di kamar mandi gedung D. Dan kisahnya tuh selalu di kamar mandi. Kamar mandi kayak udah entah gitu. kenapa. Iya, pintunya merah guys. Gue juga nggak paham itu maksudnya. Merah banget. Pintunya merah, iya kan? Selanjutnya kita udah Move on nih. Kita Iya, udah kita move on. Kita move on nih. move Kamu on. jangan jelek-jelekin hantu kampus ini Iya. lagi nih. Kita move on ke hantu di kampus kampus lain. di Indonesia. Jadi waktu itu guys, gue pernah denger lah salah satu, kita sebut aja mitos ya, karena ini belum tahu kebenarannya. Oh, jadi belum terbukti. Iya, belum bener apa terbukti. enggaknya. Ada beberapa orang yang bilang kalau ini tuh cerita bener, ada beberapa bilang yang ini tuh hoax gitu. Jadi kita sebutlah mitos. Jadi Oke. kejadian ini di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah. Ini pasti kalian beberapa mungkin udah denger cerita ini karena dulu tuh viral banget. Sampai difilmin. Difilmin. Bener kan? Bener, Udah baru difilmin. beberapa waktu ini tuh difilmin. Jadi gini ceritanya, waktu itu ada sekumpulan anak lagi mata kuliah Pancasila. Mata kuliahnya Pancasila. Bener banget. Dan digeserlah jamnya ke setengah 6 sore sebelum maghrib. Lagi-lagi jam segitu. Jam segitu, kayaknya emang rawan ya guys, jam-jam segitu tuh emang lagi kumpul gitu. Dianya lagi Iya, jam-jam lagi silaturahmi wes. gitu kan, kayak Lagi lain. jam-jam. Iya. Terus diundur lah. Nah, mereka masuklah ke kelas Pancasila itu kan. Pas mereka masuk, nggak lama tuh dosennya juga masuk, guys. Dosennya masuk. Oh, ya udah normal. Ya udah normal aja kayak dong. biasa kan. Aktivitas Yaudah, kelas iya, aja. aktivitas biasa. Oke. Si dosennya tuh berdiri di depan, tapi yang anehnya itu, guys, dosennya itu diem aja di dekat papan tulis. Literally diem aja. Diem aja, semuanya juga kayak oh ya udah mungkin lagi menyiapkan apa gitu kan, Sariawan. mahasiswanya Sariawan kan, bisa lidahnya jadi kegigit loh, gitu kayak kan, kita nggak nggak tahu ya. tahu. Terus Lanjut, tiba-tiba adalah chat masuk nih dari si dosen yang ngajar ke ketua kelas. Oh, jadi dosennya di depan tapi dia Iya, chat. tapi dia anehnya tuh ada chat, Ada chat masuk. gitu. Terus dibacalah chat itu sama si ketua kelas. Nah, isi chatnya itu tuh kayak gini, kayak maaf ya saya nggak bisa hadir hari ini. Si ketua kelas bingung kan? Di depan gue siapa? Iya, kalian pasti kalau jadi ketua kelasnya juga pasti nanya-nanya kan, kayak lah ini di depan siapa? Nah, ditanyalah ke dosen tersebut kayak, Pak, ini di depan bukannya bapak, ini ada bapak di depan kelas. Tapi diem aja memang. Kaget dong. Wah, terus mereka gue juga bertanya-tanya, si ketua, gue juga beneran merinding. Terus nanyalah si ketua kelas tersebut ke dosen. Udah ditanya, siapa nih di depan gitu kalau bukan bapak. Kata dosennya gini, coba kamu lihat kakinya ngambang, ada atau enggak. Nah, udah kan, si ketua kelas itu cari cara lah buat ngelihat kakinya, dijatuhin lah pulpennya. Tak. Pinter juga ya ketua kelasnya. Gue kayak langsung aja kalau gue gitu. Iya. Maksudnya biar nggak mencurigakan Iya, kan ngerti. guys, kayak gitu, biar nggak mencurigakan, dijatuhin lah pulpen itu. Tak. Pas si ketua kelas itu ke Ngambil bawah, ke bawah, ngambil pura-pura pulpen lihat itu gitu. dan itu gue beneran Beneran gak napak kakinya. Panik dong si ketua kelas itu. Terbang kali. Punya sayap, Peri ya, kecil. Terus si ketua kelas itu chat lah ke grup si Pancasila itu Oh. kan. Terus dibilang, guys, keluar satu-satu, jangan bawa tas, jangan teriak, dan jangan nanya. Jadi keluar aja gitu. Keluar aja kayak izin atau ke kamar mandi atau apa gitu kan. Terus mereka pun ditanya-tanya kan, jangan ada yang tanya, nanti aja dijelasinnya. Oke. Mereka Nurut. karena si dosennya juga kan diem aja kan guys, Kayak, nggak kenapa ngomong, nih, iya kenapa? gitu. Akhirnya keluarlah dari yang paling belakang satu-satu kan. Setelah keluar, ternyata tinggal satu nih si ketua kelasnya. Dia mengorbankan diri guys, karena keren sih ketua kelasnya. Applause dulu. Menurut gue juga keren. Karena banget. dia mengorbankan diri, terus dia diem di situ sendiri. Akhirnya dia ke depan lah buat keluar. Dia terakhir nih. Iya, dia terakhir. Karena dia sebagai ketua kelas, dia coba ngomong lah ke si dosen itu, gitu kayak, Pak izin ya, udah malam, saya izin pulang duluan. Gitulah, pas dia mau jalan, tak, tangannya dipegang Sama dosennya. sama dosennya.
Dan lu tahu dosennya ngomong apa? Ngomong apa? Sudah malam atau sudah tahu? Damn, gue merinding banget, sumpah. Ini kalau bisa di zoom tuh. Zoom tolong. Zoom ya. Ini the real. Ini udah legend banget cerita ini tuh, pasti diceritain kayak gue juga pernah denger di YouTube besar gitu. Ini tuh cerita udah wah banget lah gitu. Gue juga pernah denger, cuman kayak nggak pernah diceritain secara jelasnya gitu loh. Kayak kelasnya kelas Pancasila guys, yang lagi kelas Pancasila perhatiin dosennya. Oke, selanjutnya apa nih Kak Kiran? Lanjutnya nih kita move on kan dari Iya. cerita tadi. Kita balik ngomongin hantu yang ada di kampus kita nih. Lagi-lagi Di kampus kita. Nah, kita nih udah ngumpulin kisah-kisah temen-temen yang ada di Manfest Untirta. Lo tau kan Manfest Iya tahu. Untirta? Kemarin gue juga sempat baca, sumpah ceritanya emang merinding parah dan kayak nggak expect gitu. Gua Kan sampai ada videonya iya, gitu. sumpah itu merinding banget. Lanjut aja ya, ini Manfest pertama itu dari Kata Kesiap. Katanya mau tahu gak gedung Visip di labnya ada video CCTV penampakannya nih, mau lihat gak? Itu juga sebenarnya alasan kenapa sebagian gedung di Sindang sebaiknya setelah maghrib kosong. Sisi katanya gitu. Jujur baru tahu sih kalau Visip itu harus kosong sebelum maghrib. Supaya nggak ketemu aja sih. Iya, kayaknya. bener Kayak sih, nggak alasannya ketemu. jelas. Ternyata tuh selama siapa yang mau ketemu? Iya, siapa yang mau ketemu gitu. Kita tonton bareng-bareng guys. Itu dia, gimana menurut kalian guys? Menurut gue sih hantu yang muncul tadi, lo tau kan? Nanti kita lingkarin merah Iya, sih di kita- videonya. Kayak ada muncul terus tiba-tiba hilang Hilang. lagi. Iya. Itu lumayan creepy sih. Betul. Oke guys, sebelum kita tutup, kita punya bintang tamu spektakuler buat Spektakuler apa nih? spektakuler. Spektakuler. gila. Spektakuler. Langsung aja nih ke Jara 1, 2, 3. Ping. Jadi ini guys bintang tamu yang spektakuler. Halo, bisa kenalin diri nih Kak, teman-teman semua. Oh, gue Dina. Gitu aja Ada perkenalannya. Dina. Jadi privasi ya yang lainnya. Jadi ngapain Kak di sini, mau ngapain Kak? Gue mau bagi cerita. Sebenarnya bukan gue sendiri yang langsung ngalamin, tapi dari teman gue. Jadi, boleh gue mulai? Boleh, lanjut, maju Kak, maju. Dengerin ya guys, nih ini cerita juga spektakuler. Oke, jadi pertama-tama tuh sebenarnya di kampus gue ini ada suatu kepercayaan kalau misalnya di kampus tuh nggak boleh rapat sampai tengah malam kayak gitu. Rapat atau acara sampai tengah malam. Tapi gue sendiri tuh nggak percaya dengan hal itu gitu kan. Skeptis lah ya. Iya, Kayak percaya. apa sih gitu. Karena kata mahasiswa di sana tuh bilangnya kalau misalnya rapat sampai malam nanti bisa ditemenin. Sampai satu hari gue denger dari temen gue, sebut aja nama temen gue ini Ayu ya. Jadi Si Ayu. Ayu ini tuh mau selesai ngadain acara organisasi lah kayak gitu. Biasa lah anak organisasi kan pulangnya jam bener, jam 10, 11, jam 1 kadang-kadang. kayak gitu. Kebetulan dia ini lagi habis ada acara. Nah, teman-teman yang lain udah pulang, tapi dia tuh punya tanggung jawab buat beresin barang-barangnya karena mau dipakai besok lagi gitu Iya, kan. benar. Dia minta temenin sama satu temen cowoknya. Oh, jadi dia berdua nih, si Ayu sama temen cowoknya. Karena harus ngangkat-ngangkatin barang kan, jadi butuh teman juga. Kalau misalnya dibawa ke kos tuh jadi kayak keberatan gitu Iya. kan. Ribet juga ngambil. Barang-barangnya banyak banget soalnya kan kalau keperluan organisasi. Jadi Ayu nih milih taruh di gedung. Oh, di salah satu gedung di kampusnya. Gedung di kampus kayak gitu. Akhirnya karena udah malam juga temen cowoknya Ayu nih bilang kayak udah yuk lu yang rapihin aja, gue yang ke satpam buat minta kunci gitu karena kuncinya kan ada di satpamnya gitu. Terus udah Ayu rapi-rapi segala macam, temennya minta kunci, Ayu udah mulai ngerapihin nih barang-barangnya, terus kok ditungguin lama banget ya, kayak gak balik-balik lagi. hilalnya gitu ya. Kemana gitu, udah malam, udah capek ya kan, udah capek. Terus ada pas satpam nih, gak lama dari situ ada pas satpam nyamperin dia, Nyamperin si Ayu. gitu kayak, Neng mau naruh barang ya, kayak gitu, mau naruh barang di atas ya, oh iya pak, gitu. Terus pas satpamnya bilang, tadi temennya soalnya keburu pergi duluan gitu, sebel dong, Ditinggalin si Ayunya. ditinggalin si Ayunya, sebel dong. Ya kan, mungkin udah capek. Nah ini gue nggak tahu. gitu. Mungkin udah capek atau gimana gitu ya. Jadi udah keburu capek, Ayu ya udah deh Pak minta tolong buat diangkatin barangnya biar langsung ke gedung aja. Jalan dia tuh berdua sama pas satpamnya si Ayu. Jalan.
sampai di gedungnya, Ayu nata-natain barangnya dulu karena besok mau dipakai kan, biar nggak gedebak-gedebuk gitu. Santai dong Ayu, karena kan ada pas satpam, jadi kayak nggak ngerasa sendirian gitu. Ada temennya lah. Ada temennya gitu. Udah nih naruh barang-barang santai, ada dong bunyi gerasak gerusuk tak. Iya pasti dong, karena ngeberesin barang masa diem-diem. Ada sebenarnya lebih aneh gitu kan. Itu lebih yang di kamar ya. Nah, ada tuh suara tak-tuk, terus tiba-tiba hening. Kayak Ayu sendirian kayak gitu. Jadi gak ada bunyi apa-apa lagi. Takut dong Ayu udah malam kan merinding gitu pas nengok-nengok kok gak ada siapa-siapa gitu ya. Ayu nyari kayak Pak kayak gitu. Menjadi si pas satpamnya Iya nyari nih. pas satpam Pak gitu. Terus gak ada jawaban. Merinding makin merinding si Ayu. Dia lagi nyari-nyari panik tiba-tiba. Terus Siapa Pak Satpam? dia nengok kan. Terus dia bilang pas satpamnya bilang gantian bantuin saya ya. Pas satpamnya bilang gitu. Sumpah merinding anjir. Gantian bantuin saya ya. Ayu merinding nggak bisa lari karena di samping dia cuma diem. Pasti Ya kan? freeze kan. Dia cuma diem aja. Ayu diem merem baca-baca. Pas Ayu merem, udah merem, dia dicolek. Ada yang ngeliat. Ada yang nyolek, terus ada yang nyadarin Ayu. Ternyata dia balik di tempat yang tadi dia nunggu barang itu tadi. Guys, Tempat yang awal yang nungguin temen Di cowoknya. depan gedung itu. Nungguin temen cowoknya itu. Di situ. Ayu balik lagi ke tempat itu. Terus siapa yang nyadarin? Temennya sama pas satpam yang bukan yang tadi ya, tapi pas satpam yang baru yang beneran megang Yang kunci. beneran. Yang beneran megang kunci di situ. Ada 2 orang sih temen cowoknya Ayu ini sama yang megang kunci pas satpam ini. Terus Jadi sebenarnya tadi pas satpamnya enggak tahu jadi yes. Jadi di situ Ayu sadar mungkin gue halu aja kali ya karena udah capek ya kan, udah malam juga gitu. Terus temen cowoknya nanya, "Yuk, lu kenapa kayak kebingungan gitu?" Ayu masih tetap diem kan karena masih shock juga. Terus temen cowoknya nanya, "Barang-barangnya kemana Yuk?" Gitu. Dia nanya gitu. Barang-barangnya kemana? Ayu shock lagi padahal yang tadinya udah santai, udah kayak, gitu ya. Wah tadi mah gue kecapean aja. Iya. Nasi kali gitu. Ternyata Barang-barangnya nggak ada. Terus Ayu tetap diem nggak jawab. Terus pas satpam yang satu lagi megang kunci nanya gini, udah dibantuin sama yang lain ya? Wah, Gitu. Udah dibantuin sama yang lain ya gitu. Ayu makin diem terus apa sih dibantuin kemana? Kata temen cowoknya bingung kan, apa sih ini udah malam dibantuin kemana? Dibantuin apa? Diangkutin kemana? Takut hilang juga kan barang-barang penting kan. Terus habis itu ya udah Ayu karena udah stres udah bingung takut dia pilih buat pulang balik ke kosnya. Biar temen cowoknya sama pas satpamnya aja yang nyari barang-barang ke atas gitu mau ngecek ada rumahnya. Iya. Akhirnya Ayu cekcok pulang dia balik ke kosnya, dia jalan ke kosnya, terus Ayu ditelepon sama temennya. Iya terus. Temen cowoknya itu tadi bilang, "Yuk, barang-barangnya nggak ada. Barang-barangnya nggak ada Yuk. Di mana gitu? Ini barang-barang penting semua. Di mana barangnya gitu?" Ayu makin panik dong. Ya udah, nanti dulu aja gue ke kosan dulu. Ayu kayak gitu. Ayunya panik dong. Ayo panik. Nanti gue balik lagi atau besok pagi gue balik lagi buat nyari barangnya. Gue tanggung jawab deh pokoknya sama barangnya gitu. paniknya double kan. Takut hilang barang. Udah takut. Takut. Ayu jalan ke kosannya udah tengah malam juga. Terus nyampe pintu kosannya, dia jalan, dia nggak buka pintu kosannya, klik. Barangnya Ayu ada di situ semua. Di kosannya. Barang yang tadi dia pindahin itu ada di kosannya. Wah, merinding banget jujur. Barang-barang semuanya dia shock tapi dia harus tetap meriksa dong takut ada yang Iya, hilang. takut ada yang hilang. Ada yang hilang atau kurang. Terus Ayu cek semua barangnya, dia liatin terus di situ dia ada satu kertas gitu tulisannya, "Mau saya bantu lagi pindahin ke gedung gak, Neng?" Wah, Gimana? Udah pada merinding belum? Banyak banget kan kisah yang kita bawain pada video ini. sebenarnya makasih banget Dina, cerita lu keren abis. Gue sampai merinding. Si Ayu nih gila ya. Keren sih. Tapi dia masih tetap organisasi. Hormat ini ketua, wes. Hormat ini ketua. Oke guys, mungkin cuman sampai situ video kita kali ini. Makasih banget yang udah nonton. Saksikan video kita lainnya. Yes. Nggak ada. Baru Itu kali ini doang. baru ini Pertama doang. dan terakhir. Oke Emang guys. mau
terakhir nih. Emang Saksikan video kita, Kita nanti. selanjutnya. Dadah.